Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar PKBM Manarul Ilmi Inhil Tembilahan. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya di hari ini bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun melalui via video. Nah, di hari ini kita akan mempelajari mapel IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan belajar modul pertama, yaitu di tema pertama tentang makhluk hidup di sekitar kita. Jadi kalian dengarkan materinya dan nanti kita akan mengerjakan tugas dari modul ini ya teman-teman. Makhluk hidup di sekitar kita. Nah, dalam modul ini kita akan mempelajari tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita dengan cara mengenal bagian-bagian luar tubuh tumbuhan dan juga akan mempelajari fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan. Kemudian juga di dalam modul ini kita akan mempelajari tentang hewan dan bagian-bagian tubuhnya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga sangat penting bagi manusia. Di alam ini ada beraneka ragam hewan yang berukuran besar maupun kecil. Ada yang hidup di darat maupun hidup di air. Nah, kita akan belajar tentang hewan-hewan juga ya. Namun di video kali ini kita hanya mempelajari tentang tumbuhan saja terlebih dahulu. Nah, unit pertama, tumbuhan di sekitar kita. Yang A, mengapa tumbuhan itu penting? Kadangkala ya teman-teman, kita sangat sibuk dengan banyaknya tugas yang harus kita kerjakan sampai kita tidak menyadari betapa pentingnya tumbuhan dalam kehidupan kita. Benar ya? Nah, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh hampir di semua tempat, baik di tanah, air, maupun di udara. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang terbesar yang ada di bumi ini. Semua kehidupan di bumi ini tergantung pada tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, pernahkah kalian berpikir apa jadinya jika tidak ada tumbuhan di bumi ini? Tentu saja akan sangat mengerikan, bukan? Seberapa pentingkah tumbuhan bagi kita? Isu saat ini yang berkaitan dengan pemanasan global juga salah satunya menjadi alasan mengapa tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di muka bumi ini. Nah, kalian lihat gambar di bawah ini ada gambar hutan yang menunjukkan banyaknya tumbuhan atau aneka flora di Indonesia. Dengan iklim Indonesia yang tropis, tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Nah, apakah kamu sudah pernah dengar One Man, One Tree? Pernah dengar? Nah, ini namanya gerakan menanam pohon satu orang satu pohon. Nah, ini pasti sering kita dengar ya. Nah, ini telah dicanangkan oleh pemerintah tahun 2018. Diharapkan setiap orang Indonesia dapat mendukung program tersebut dengan menanam satu pohon di lingkungan masing-masing. Oke. Kemudian tujuannya dari One Man and One Tree, tujuannya adalah mendorong masyarakat agar secara terus-menerus membudayakan menanam pohon. Hal ini mengurangi dampak pencemaran dan pemanasan global tentunya ya. Mari kita coba mempelajari satu persatu betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, tahukah kamu bahwa manusia dan hewan tergantung pada tumbuhan untuk makan? Pasti, kita sangat diuntungkan dengan adanya tumbuhan. Tanpa tumbuhan, kita tidak akan punya kertas untuk menulis. Kemudian tidak punya obat-obatan, meja, kursi, lemari, kopi, teh, coklat, dan banyak yang lainnya. Tumbuhan juga sebagai tempat berteduh bagi manusia dan hewan dari panasnya cahaya matahari. Bayangkan nih teman-teman, bila tidak ada tumbuhan yang tersisa, burung-burung dan hewan lainnya kemungkinan akan mati karena tidak punya tempat untuk berteduh dari panas matahari. Kemudian, tanpa tumbuhan juga akan berakibat banjir dan longsor yang merupakan bencana bagi makhluk hidup, sehingga rumah dan barang-barang kita akan rusak dan manusia akan kehilangan nyawanya.
Tahukah kalian juga bahwa udara yang kita hirup setiap hari mengandung oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan? Tumbuhan juga membuat udara menjadi segar. Jadi kita harus menanam pohon untuk untuk menghindari terjadinya banjir dan juga untuk kelangsungan hidup kita. Tumbuhan dapat digunakan juga sebagai tempat naungan bagi beragam burung, serangga, dan hewan lainnya. Burung-burung tersebut tinggal dan meletakkan telurnya di sarang yang mereka bangun di pohon. Demikian pula pohon ya, juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol air hujan agar tumbuhan menyerap air hujan dan dapat mencegah banjir. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, ada hubungan yang sangat erat antara tumbuhan dan hewan. Begitu juga manusia. Oke, selanjutnya kita ke penugasan. Penugasan pertama yaitu dari mana asal makanan kita. Nah, ini medianya yaitu dengan menggunakan gambar beragam makanan di meja. Oke, kita lihat langkah kegiatannya. Amati gambar di bawah ini. Namai makanan yang biasa kamu dan keluarga kamu makan pada waktu jam makan dan waktu makan kudapan atau snack. Namai makanan yang biasa dimakan hewan peliharaan kamu dan juga hewan yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat gambarnya, ada sayur, ada roti, ada susu, ada udang, ada ikan ya, ada nasi. Nah, ini adalah aneka jenis makanan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, dari mana asal makanan yang kamu dan keluarga kamu makan? Tuliskan pada tabel di bawah ini. Nomor 1 telah dikerjakan untuk Anda. Nah, contohnya nomor 1 nasi. Asalnya dari mana? Dari padi atau tanaman. Gula asalnya dari mana? Roti asalnya dari mana? Nah, kalian isi berdasarkan asal dari mana makanan tersebut berasal. Yang kedua, bagaimana dengan makanan yang dimakan hewan peliharaanmu? Di mana asalnya? Nah, misalnya kalian punya hewan peliharaan kucing, makanannya ikan, dari mana asalnya? Dari laut. Nah, seperti itu saja. Misalnya kalau ada punya peliharaan lain seperti kelinci, burung, dan lainnya disesuaikan saja. Kemudian yang ketiga, mengapa tumbuhan penting? Nah, ini kalian mesti jawab ya dengan menggunakan kata sendiri. Kemudian selanjutnya kita hanya sampai ke penugasan kedua ya. Penugasan kedua, mengapa tumbuhan itu penting? Medianya dengan gambar rumah dengan taman dan rumah tanpa taman di halamannya. Langkah pembelajarannya, amati rumah Anda di luar dan di dalam rumah. Sediakan nama tumbuhan yang membuat rumah Anda indah dan nyaman. Sebutkan nama tanaman yang Anda lihat di dalam rumah Anda. Nah, untuk pertanyaannya, amati dua rumah di bawah ini. Dua rumah di bawah ini. Nah, ada rumah kuning dua ya. Rumah mana yang menurut kalian lebih enak dipandang? Rumah satu, rumah dengan tanaman dan pepohonan, atau rumah dua, yaitu rumah tanpa tanaman dan pepohonan. Ini di sini penjelasannya terbalik ya. Yang nomor dua ini yang banyak pohonnya, nomor satu tidak ada pohonnya. Jadi kalian sesuaikan gambarnya saja ya. Nomor dua, apa alasan Anda memilih rumah tersebut? Misalnya kalian memilih rumah dengan pepohonan, apa alasannya? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa kegunaan tanaman tersebut bagi lingkungan kita? Nah, kalian jelaskan juga dengan menggunakan kata sendiri. Baik, itulah hasil presentasi atau video kita di hari ini. Dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.